Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau yang sering kita singkat TIKI, adalah sebuah payung besar. Ia menaungi segala hal yang berkaitan dengan cara kita mengelola dan menyebarkan informasi. Ini bukan sekadar tentang gawai canggih di genggaman kita. TIK adalah infrastruktur tak kasat mata yang membentuk cara kita bekerja, belajar, dan bahkan berpikir. Ia adalah jembatan yang menghubungkan data mentah menjadi pengetahuan yang bermakna. Tanpa kita sadari, setiap hari kita adalah aktor dalam panggung besar TIK, dari mengirim pesan singkat hingga melakukan transaksi perbankan digital. Ini adalah sistem saraf pusat dunia modern kita. Seringkali, kita menyamakan teknologi informasi atau TI dengan teknologi komunikasi atau TK. Padahal, keduanya memiliki fokus yang sedikit berbeda, meski saling melengkapi. Teknologi informasi lebih berfokus pada pemrosesan, penyimpanan, dan pengelolaan data. Pikirkan tentang server raksasa yang menyimpan data kita, atau perangkat lunak yang mengolah angka menjadi laporan keuangan. Di sisi lain, teknologi komunikasi adalah tentang penyebaran informasi. Jaringan internet, sinyal telepon seluler, satelit yang mengorbit di angkasa, semua itu adalah bagian dari teknologi komunikasi. Jika TI adalah otaknya, maka TK adalah sistem peredarannya. Maka, TIK adalah perkawinan antara keduanya, sebuah sinergi yang tak terpisahkan. Jauh sebelum kata digital kita kenal, manusia sudah memiliki TIK dalam bentuknya yang paling purba. Surat yang ditulis tangan, dikirim melalui kurir berkuda atau bahkan merpati pos, adalah teknologi komunikasi pada masanya. Perpustakaan dengan gulungan papirus atau buku-buku tebal adalah pusat teknologi informasi. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg menjadi lompatan besar, memungkinkan informasi direplikasi secara massal untuk pertama kalinya. Memasuki abad ke-20, dunia menyaksikan kelahiran era digital awal. Komputer pertama yang ukurannya sebesar ruangan mulai muncul. Fungsinya masih sangat terbatas, hanya untuk kalkulasi rumit bagi keperluan militer atau ilmiah. Transistor ditemukan, sirkuit terpadu diciptakan, dan komputer pun mulai menyusut ukurannya. Puncaknya adalah kelahiran internet sebagai proyek militer, yang kemudian dibuka untuk publik. Email mulai menggantikan surat, dan World Wide Web membuka gerbang informasi bagi siapa saja yang memiliki koneksi. Era modern membawa kita pada ledakan TIK yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komputer pribadi menjadi barang umum, lalu laptop, hingga akhirnya telepon pintar yang menempatkan kekuatan komputasi di saku kita. Media sosial lahir, mengubah total cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi alun-alun digital global. Ekonomi digital mulai terbentuk, di mana data menjadi komoditas baru yang paling berharga. Semua ini terjadi hanya dalam kurun waktu 2 dekade. Kini, kita berdiri di ambang masa depan TIK. Konsep seperti metaverse mulai diperbincangkan secara serius, sebuah dunia virtual di mana kita bisa hidup, bekerja, dan bermain. Kecerdasan buatan atau AI bukan lagi fiksi ilmiah, ia membantu kita dalam diagnosis medis hingga merekomendasikan film. Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat sehari-hari kita ke internet, dari kulkas pintar hingga jam tangan. Cloud computing memungkinkan kita menyimpan data tak terbatas di awan digital. Blockchain menawarkan keamanan transaksi yang revolusioner. Manfaat TIK meresap ke dalam setiap sendi kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Kini, materi pelajaran tidak lagi terbatas pada buku teks yang tebal. Siswa dapat mengakses jutaan sumber belajar dari seluruh dunia melalui internet. Platform e-learning memungkinkan pembelajaran jarak jauh, membuka akses pendidikan bagi mereka yang terhalang geografi atau kondisi fisik. Bahkan, AI kini mulai digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi sesuai kemampuan setiap siswa. TIK telah mendemokratisasi pengetahuan, mengubah ruang kelas menjadi jendela menuju dunia yang tak terbatas. Di sektor bisnis, TIK adalah mesin penggerak utama. E-commerce telah mengubah cara kita berbelanja, memungkinkan usaha kecil bersaing di panggung global. Sistem manajemen berbasis komputasi awan atau cloud, membuat operasional perusahaan lebih efisien dan hemat biaya. Analisis data besar atau big data, membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dengan lebih baik, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih strategis. Komunikasi bisnis tidak lagi terhambat oleh jarak. Rapat virtual antar benua sudah menjadi hal yang biasa. Kesehatan juga merasakan dampak positif yang luar biasa. Rekam medis elektronik memudahkan dokter mengakses riwayat pasien secara cepat dan akurat. Telemedicine memungkinkan konsultasi dengan dokter dari rumah, sebuah terobosan besar terutama selama pandemi.
Perangkat IoT seperti jam tangan pintar dapat memantau detak jantung dan aktivitas fisik secara real-time, memberikan data penting untuk pencegahan penyakit. Bahkan dalam diagnosis, AI kini mampu menganalisis gambar medis seperti hasil röntgen atau MRI dengan tingkat akurasi yang menyaingi, bahkan melebihi, mata manusia. TIC secara harfiah telah menjadi penyelamat nyawa. Pemerintahan dan hiburan pun tak luput dari transformasi. Layanan publik menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui e-government. Warga dapat mengurus dokumen atau membayar pajak secara online, memangkas birokrasi yang berbelit. Di dunia hiburan, TIC melahirkan platform streaming yang memberikan kita akses ke ribuan film dan lagu di ujung jari. Industri game telah berkembang menjadi raksasa, menciptakan dunia virtual yang imersif dan komunitas global. TIC telah mengubah cara melayani warganya dan cara kita mengisi waktu luang, menjadikannya lebih efisien, terhubung, dan kaya akan pilihan. Di balik segala kemudahan yang ditawarkan, TIC menyimpan tantangan besar. Keamanan data menjadi isu yang paling krusial. Setiap hari kita mendengar berita tentang peretasan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi. Informasi personal kita, yang tersimpan di berbagai platform, telah menjadi target empuk bagi para penjahat siber. Pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya memiliki dan mengontrol data kita menjadi semakin mendesak untuk dijawab di tengah era pengawasan digital ini. Tantangan serius lainnya adalah kesenjangan digital. Akses terhadap TIC ternyata belum merata. Masih banyak wilayah, bahkan di negara kita sendiri, yang belum tersentuh oleh koneksi internet yang stabil dan terjangkau. Hal ini menciptakan dua kelas warga, mereka yang terhubung dan mereka yang tertinggal. Kesenjangan ini tidak hanya soal akses internet, tetapi juga literasi digital. Menjembatani jurang digital ini adalah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan agar manfaat TIC dapat dirasakan oleh semua. Selain itu, kita dihadapkan pada isu etika dan privasi yang kompleks. Sejauh mana teknologi boleh mengintervensi kehidupan pribadi kita? Bagaimana kita mengatur penggunaan AI agar tidak diskriminatif atau bias? Media sosial, di satu sisi, menghubungkan kita, namun di sisi lain dapat menjadi sarang misinformasi dan ujaran kebencian yang memecah belah. Ketergantungan pada teknologi juga menjadi masalah nyata. Notifikasi yang tak henti-hentinya dapat mengganggu konsentrasi dan kesehatan mental kita. Kita harus belajar menjadi tuan atas teknologi yang kita ciptakan, bukan menjadi budaknya. Kesimpulannya, peran TIC dalam kehidupan modern tidak dapat dinegosiasikan lagi. Ia adalah kekuatan transformatif yang membentuk masa kini dan masa depan kita. Namun, kemajuan ini harus diiringi dengan kesadaran penuh. Kita perlu mendorong regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi. Kita harus berinvestasi dalam infrastruktur dan pendidikan untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang terpenting, kita harus terus berdialog tentang etika penggunaan teknologi. TIC adalah alat yang luar biasa, tapi bagaimana digunakannya akan menentukan kita. Masa depan ada di tangan kita, bukan di algoritma.